Recording in progress. Oke. Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian nanti menonton video ini jam berapa. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Kita kan tadi membahas tentang persamaan lingkaran ya di sesi satu. Baik persamaan lingkaran yang di pusat 0,0 sama persamaan lingkaran yang di pusat A, B. Kita juga sudah belajar mencari titik pusat maupun jari-jari. Nah, di siang hari ini, Bu Lintang akan melanjutkan persamaan lingkaran yang tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, dan nanti ada tambahan tentang rumus jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis, karena ini kadang banyak muncul di materi persamaan lingkaran. Oke, kita membahas bentuk umumnya terlebih dahulu. Di sini ada tabel tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ini tabelnya Bu Lintang ambilkan dari kitab TKA-nya Ruang Guru. Jadi Bu Lintang foto di kitab TKA-nya Ruang Guru. Nah, posisi titik di suatu lingkaran itu ada tiga. Yang pertama, titiknya di dalam lingkaran. Nah, kalau titiknya di dalam lingkaran, ketika kita substitusi nilai titik X1, Y1-nya ke persamaan lingkaran, baik persamaan yang di pusat origin 0,0 maupun AB, itu akan menghasilkan kurang dari jari-jari kuadrat ataupun kurang dari 0 kalau bentuknya bentuk umum persamaan yang kedua. Jadi patokannya dia kalau disubstitusi nilainya kurang dari. Itu berarti titiknya ada di dalamnya lingkaran. Sedangkan kalau titik tersebut disubstitusi dan menghasilkan sama dengan nilainya, maka titik tersebut ada di sepanjang garis lingkarannya. Jadi dia ada di lingkaran, pada lingkaran. Dan kemungkinan yang ketiga, yang terakhir, ketika suatu titiknya disubstitusi dia menghasilkan lebih dari, baik lebih dari R2 maupun lebih dari 0 untuk yang bentuk umum 2, maka titiknya ada di luar lingkaran. Jadi posisinya seperti ini ya. Ini yang di dalamnya lingkaran, pada lingkaran, jadi ada di kelilingnya kumpulan titik-titik ini, dan di luar lingkaran. Itu ada tiga posisi. Oke, kita lanjut dulu. Kalau yang tadi kan titik ya. Kalau yang titik tuh caranya tinggal substitusi aja nilai X, Y-nya ke persamaan garis. Ke persamaan garis, ke persamaan lingkaran. Kalau yang ini kedudukan garis terhadap lingkaran. Sama, ada tiga juga. Yang pertama, kalau yang seperti ini, kelihatan ya kursornya Bu Lintang ya. Kalau yang seperti ini itu memotong lingkaran. Jadi memotong itu dia mengenai dua titik ya, lingkarannya terpotong oleh garis. Yang kedua itu ketika dia menyinggung. Menyinggung itu berarti kena satu titik aja. Jadi kalau memotong dia kena dua titik. Kalau menyinggung dia pas mengenai satu titik saja di lingkaran. Nah, yang terakhir itu tidak memotong maupun menyinggung, berarti tidak berpotongan. Nah, kalau untuk persamaan garis itu kan biasanya ya Y sama dengan X plus C. Ini nanti Y sama dengan X plus C disubstitusi ke persamaan lingkaran, lalu dicari D. D itu adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC untuk diskriminan. Jadi dicari diskriminannya, kalau dia lebih dari 0 maka memotong, kalau sama dengan 0 maka menyinggung, bersinggungan di satu titik. Kalau, oh ini aja kurang, oke, ini tangan itu aja, tipe, tipe, tipe.
Kalau D-nya, nah ini D ya. Kalau D-nya kurang dari nol, dia tidak berbohong. Oke, itu untuk rumus-rumus penting yang nanti harus diingat, dipahami untuk menyelesaikan kedudukan titik dan garis. Kita coba beberapa latihan soal ya. Ini ada lumayan banyak. Enggak, ding, enggak banyak banget kok. Nomor satu dulu, tentukan kedudukan atau posisi titik. Kedudukan atau posisi titik 5,2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kita tinggal substitusi saja X, koma, X kan. 5,2 ke X kuadrat Y kuadrat sama dengan 2. Jadi 5-nya itu sebagai X1, 2-nya sebagai Y1. Maka kalau disubstitusikan ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. X kuadrat 5 kuadrat plus Y kuadrat 2 kuadrat sama dengan 25. Ini sebenarnya nggak usah ditulis sama dengan dulu, nggak apa-apa. Jadi dikasih titik-titik aja, karena kita masih mencari nilai. 5 kuadrat berarti 25. 2 kuadrat 4, 25. Ini kan 29. Jelas dia lebih dari 25. Nah, kalau dia lebih dari, maka kesimpulannya tersebut berada di luar lingkaran. Jadi kesimpulannya itu adalah posisinya. Titiknya ada di mananya lingkaran. Itu ya, itu bisa dicari dari substitusi. Oke, kita coba yang soal kedua. Soal kedua diketahuinya titik 8, P terletak tepat pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 289 apabila P-nya bernilai titik-titik. Kita coba nomor titik 8, P dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 289. Kalau kita substitusi, X-nya kan 8, 8 kuadrat plus Y-nya itu P kuadrat sama dengan 8, 289. Karena ingin tepat pada lingkaran, maka tandanya sama dengan. Karena titiknya ada pada lingkaran, maka menggunakan tanda sama dengan. Soalnya seperti yang kita sudah bahas tadi, yang di tabel syaratnya kalau dia pada lingkaran, maka tandanya sama. 8 kuadrat kan 64, 64 plus P kuadrat itu sama dengan 289. P kuadrat nama 289 dikurang 64. 225 ya. 225 P-nya berarti plus minus akar 225.
sama dengan plus minus 15 ya, apa dua-dua itu jawabannya. Nah, kenapa kok plus minus? Karena minus 15 dikali minus 15 itu tetap 225. Jadi tetap diikutkan nilai minusnya. Maka titik 8, P akan terletak di lingkaran apabila P-nya 15 maupun minus 15. Jadi yang ada di lingkaran ada di lingkaran itu titiknya adalah 8,15 dan 8, minus 15. Ini kalau kita logika memang masuk akal ada dua titik. Bintang gambarnya, kenapa kok bisa ada dua titik yang di lingkaran? Ini katakanlah sebuah lingkaran ya. Kalau garis X sama dengan 8, ini kan nilai X-nya 8. Katakanlah di sini, ini X sama dengan 8. Nah, ketika dia menyentuh lingkaran, dia akan mengenai lingkaran dua kali. Di sini sama di sini. Kalau di sini kita ketemunya plus minus 15, ya berarti titik yang bawah itu minus 15. Y-nya yang atas 15. Jadi memang ada dua titik biasanya yang dilalui dengan nilai X tertentu. Kecuali ketika bersinggungan. Kalau bersinggungan itu cuma satu titik. Oke, Oke, Bu Lintang lanjut dulu ya. Kita lanjut ke sini. Nah, soal yang pertama sama kedua tadi kan kedudukan titik untuk persamaan lingkaran yang pusatnya origin atau 0,0. Sekarang kita nyari kedudukan titik terhadap persamaan yang pusatnya AB. Caranya sama. Caranya tetap menggunakan substitusi. Jadi substitusi X-nya di situ 3, Y-nya 5, ke persamaannya X min 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Kita substitusi X-nya kan 3. 3 min 3 kuadrat plus Y-nya 5. 5 min 2 kuadrat. Ini kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 16. Nah, itu yang kita cari. Ini 0. 0 kuadrat. 5 min 2. 3 kuadrat. 6. 0 tambah 9. Jelas bahwa 9 kurang dari 16. Nah, kalau kurang dari, maka titik berada di dalam lingkaran. Oke. Jadi kalau hasilnya ternyata kurang dari, titiknya ada di dalamnya lingkaran. Ya, membedakannya ya. Kalau ketemu kurang dari, dia di dalam. Kalau yang kayak ini, ketemu lebih dari, dia di luar. Kalau yang ini kita menggunakan sama dengan, berarti titiknya ada tepat di lingkaran. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, sekarang persamaan lingkaran dengan pusat AB yang bentuk umum 2. Yang kayak gini. Tadi kan bentuk umum 2 itu X kuadrat plus Y kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0 bentuknya. Kita cari berapakah M agar titik 2, M itu terletak di luar lingkaran.
Nah, coba ya. Sama sih kita substitusi aja. Substitusi 2, ke X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 15. Karena ingin di luar lingkaran, maka lebih dari 0. Kita masukin X-nya 2 kuadrat, M kuadrat, karena dia sebagai Y, 2 kali 2 min 6M min 15 lebih dari 0. Oke, lanjut. Ini 4, M kuadrat 4 min 6M min 15 lebih dari 0. Oh, muncul bentuk kuadrat ini. Harus disama dengan nol dulu, kawan-kawan. Lanjut ya. M kuadrat 4 tambah 4, 8. Ini 14. Ini 7 ya. Kita ingin ini lebih dari 0. Nah, untuk mencari nilai M, kita sama dengarkan dulu. Berarti M kuadrat min 6M min 7 sama dengan 0. Jadi biar punya batas nilai M-nya. Masukkan, faktorkan. M sama dengan 0. Ini yang memenuhi pasti 7 sama 1, karena 7 itu cuma bisa 7 kali 1, ini min, ini plus. Kalau kita cek M kuadrat, min 7M plus M min 7. Ya betul. Berarti M-nya, M min 7 sama dengan 0. Atau M plus 1 sama dengan 0. M-nya sama dengan 7. M-nya sama dengan min 1. Nah, ini belum nilai akhirnya ya. Ini masih batasnya. Batasnya M7 sama M min 1. Setelah itu, tentang taruhannya ya. Sini aja wes, sampingnya. Ini kita uji titik dulu. Kalau di garis bilangan, buat aja min 1 sama 7. Nah, ini kan masih M sama dengan. Berarti kalau min 1 sama 7 itu dia tepat di lingkarannya. Kita uji sekarang. Katakanlah saya mau ambil yang kurang dari satunya itu min 2 nanti. Yang tengah-tengah sini pasti agak 0. Yang sini 8. Nah, jadi kita itu ambil masing-masing satu angka yang ada di 3 daerah itu untuk uji titik. Nah, ketika M-nya min 2, kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi, M kuadrat min 5 M min 7, berarti min 2 kuadrat min 6 min 2 min 7. 7 sama dengan 4 plus 12 min 7. 16 min 7, 9 ya. Nah, ini kan lebih dari 0. Maka di sini daerahnya positif, lebih dari 0. Nanti memenuhi, karena kan kita butuh yang daerahnya positif. Sedangkan kalau M-nya 0, berarti kalau kita masukkan ke persamaannya, 0 kuadrat min 6 kali 0 min 7, apakah lebih dari 0? Nah, ini tidak nanti ketika dihitung. Soalnya 0 min 0 min 7 ini kurang dari 0.
Nah, ini daerah negatif, daerah yang kurang dari nol. Satu lagi, ketika M-nya 8, maka 8 kuadrat min 6 kali 8 min 7. Min 64, 6 kali 8 itu 48 ya. 48, 7, 48, 6, 5 udah. 55 deh, sorry. 55. Berarti 9 juga. Berarti ini juga lebih dari nol. Nah, yang sini plus. Maka yang merupakan daerah penyelesaian adalah yang ini. Yang saya kasih warna oranye. Jadi kita cari daerah mana yang nilai M-nya itu menghasilkan lebih dari nol atau bilangan positif. Memakai bantuan uji titik. Jadi kesimpulannya, titik 2, M, maka titik 2, M itu akan ada di luar lingkaran. Lingkaran tersebut jika M-nya kurang dari min 1 atau M-nya lebih dari 7. Jadi M-nya harus kurang dari min 1 atau lebih dari 7. Karena kalau sama dengan min 1 dan sama dengan 7, dia ada di lingkaran. Kalau di antaranya min 1 sampai 7, karena nilainya negatif, dia akan berada di dalamnya lingkaran. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu kah sampai sini? Hmm. Uji titik ini Bulintang rasa cukup penting ya, nak, untuk memastikan posisinya. Walaupun sebenarnya apa ya, dia bisa ditengeri. Ditengeri itu bahasa Indonesianya apa? Dititeni. Dititeni ini kan suatu rentang. Suatu rentang itu biasanya ya kalau di lingkaran. Yang tengah itu ini berarti dia di dalamnya lingkaran. Yang ini tengah. Maka kalau di luar ya ambil yang batas kurang darinya min 1, angka yang lebih kecil, dan lebih darinya 7, angka yang lebih besar. Tapi agar lebih memastikan, pakailah uji titik. Oke, sip, masih aman. Kita lanjut dulu. Nah, tadi sudah posisi titik terhadap lingkaran, sekarang posisi garis terhadap lingkaran. Nah, seperti yang sudah kita bahas di tabel tadi, posisi garis ada 3, memotong, menyinggung, sama tidak berpotongan. Kita tentukan garis ini ya. Pertama, untuk juga garisnya Y sama dengan 3X min 1 ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus Y-nya diganti 3X min 1. Soalnya diketahui Y sama dengan 3X min 1. Kuadrat plus 2X plus 2. Y-nya ganti 3X min 1. Min 4 sama dengan 0. Oke. Ini kita hitung X kuadrat. Jangan lupa ya, bentuk kuadrat seperti ini kita kuadratkan
lengkap jadi 3x-1 kali 3x-1. Nanti silakan kalian coba, ini hasilnya 9x kuadrat dari 3x kali 3x. Terus min, min 3x min 3x berarti min 6x plus 1 plus 2x. Ini kali ini jadinya 6x. 2 kali min 1 min 2 min 4 sama dengan. Jadi tinggal dihitung lagi sederhana. Ini berarti 10x kuadrat ya. 10x kuadrat, 6 sama 6 habis, tinggal 2, 2x, 1 min 2 min 4. Jadi min ini sama dengan. Nah, setelah ditemukan persamaan wajar, step kedua, kita tentukan diskriminan. Kita kasih catatan tentang diskriminannya. Nah, diskriminan itu simbolnya D, rumusnya B kuadrat min 4AC. Dengan ABC-nya itu diperoleh dari persamaan kuadrat yang bentuk umumnya AX kuadrat plus BY plus C sama dengan. Oke. Ini catatan untuk diskriminan. Kotak itu. Setelah itu, karena kita tahu kita mau mencari diskriminan, berarti kita butuh A, B, C-nya. Dari persamaan ini yang saya centang, A atau koefisien X kuadratnya itu 10. B atau koefisien X-nya 2, C-nya min 5. Maka, kita kasih D dulu. Maka diskriminan atau B kuadrat min 4 AC itu sama dengan B 4 kuadrat min 4 kali 10 kali min 5. Min 16, 4 kali 5, 20 ya. 200 berarti. 216. Berapa? 14. 4 kali 5, 20. Kali 10, 200. Min kali min plus 216. Nah, ini diperoleh lebih dari. Maka kalau lebih dari 6, maka kesimpulannya garis tersebut berpotongan dengan lingkaran di dua titik. Jadi kalau diskriminannya ternyata lebih dari 0, kesimpulannya dia berpotongan di dua titik. Oke. Bu, maaf, kenapa B-nya bisa 4 ya? Oh iya, kok B-nya 4 ya? B-nya 2 harusnya. Iya, 2 naik. Terima kasih ya. Itu Bu Lina langsung hitung berarti. Betul-betul, B-nya 2. Kayaknya Bu Lina tadi langsung hitung terus tak jawab. Nah, harusnya ini ya. Ini 200, ini seharusnya 204. Iya. Oke, sip, sip. Terima kasih ya, Naila, koreksinya. Ada yang salah hitung lagi nggak ya? Coba kita koreksi. 9, 6, 1, 6, 2, 9, 10, 6 sama 6 habis, tinggal 2. Sudah sih, insya Allah.
Oke, sip, mantap. Berarti teliti kalian sih. Ya, tapi kesimpulannya tetap sama. Sama-sama berpotongan dengan lingkaran di dua titik. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Belum. Oke, lanjut. Ini mirip sih kayak yang tadi, yang ketika mencari M. Cuma ini pertanyaannya berada di dalam lingkaran. Kita coba ya. Jika posisi titik 1, B berada di dalam lingkaran, berarti nanti kalau di dalam tandanya harus kurang dari. Maka batas-batas nilai B ada titik 1, B kita substitusikan ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Berarti 1 kuadrat plus B kuadrat nanti harus kurang dari 10. Soalnya kan ini di dalam, maka harus kurang dari. B kuadrat, ini kulintang langsung ya, kurang dari 9. Maka untuk mencari nilai B-nya, kita sama dengankan dulu. B kuadrat sama dengan 9. B-nya sama dengan minus akar 9. Akar 9 itu 3 ya, jadinya plus minus 3. Nah, sama ini uji titik juga. Uji titik ada -3 sama 3. Kita ambil nilai yang paling dekat aja, -4. Kalau tengah-tengah sini 0, paling gampang dihitung 0. Ini 4. Jadi kita ambil daerah, 3 daerah. Ketika B-nya -4, kalau dimasukkan ke persamaan yang atas itu, B kuadrat kurang dari 9, -4 kuadrat, itu kan nanti lebih dari 9. Karena -16 ya. -4 kali -4 kan 16. Karena ini lebih dari, kan nanti tidak termasuk penyelesaian. Karena kita mencarinya yang kurang dari. Kalau B-nya 0, 0 kuadrat kan 0. Berarti ini kurang dari 9. Yang ini minus minus. Kalau B-nya 4, 4 kuadrat 16 lebih dari 9 ini plus. Nah, karena kita butuhnya yang kurang dari, penyelesaiannya ya bintang arsir oranye. Jadi nilai B-nya itu diantaranya -3 sampai 3. Jawabannya yang E. Jadi bukan yang A ya. Tidak boleh ada ini. Tidak boleh pakai sama. Boleh pakai sama. Kenapa kok tidak boleh pakai sama dengan? Karena nanti kalau dia sama dengan, maka titiknya itu berada pada lingkaran. Sedangkan yang kita inginkan dia ada di dalamnya lingkaran. Gak mau. Logikanya ini, kalau ada lingkaran. Ketika tadi kita menggunakan sama dengan, kita kan menemukan +3 sama -3. Nah, kalau dia dipotong oleh garis, X-nya 1, ini kan X-nya 1. Katakanlah gini aja, wes. Potong X-nya 1. Berarti yang titik bawah itu pasti -3, yang titik atas itu 3. Nah, karena ingin di dalamnya lingkaran, ya berarti nilai D-nya atau nilai B-nya itu harus
lebih dari mil 3, tapi kurang dari I. Nah, itu kalau tidak mau pakai uji titik. Uji titik itu untuk memastikan aja, memastikan daerah yang memang memenuhi untuk syarat di dalam atau di luar lingkaran. Oke, lanjut dulu ya. Saya masih ada dua rumus lagi. Oke, insya Allah ini terakhir untuk materi persamaan lingkaran. Rumus tentang jarak. Jarak ini sebenarnya nggak dipakai di persamaan lingkaran aja, tapi banyak materi yang menggunakan. Kadang dimensi 3 itu juga menggunakan konsep jarak. Dimensi 3 Pitagoras. Ini kan sebenarnya dari rumus Pitagoras ini. Rumus jarak. Ini ada jarak titik ke titik. Jadi kalau diketahui titik A dengan nilai X1 Y1 dan titik B X2 Y2, cara mencari jarak dua titik itu kalian tinggal cari selisih X. Jadi X2 kurang X1 kuadrat dan selisih Y. Y2 min Y1 dikuadratkan. Kemudian diakar. Nah ini persis wes kayak Pitagoras rumusnya. Kemudian ada juga jarak titik ke garis. Kalau diketahui titik P X1 Y1 dan garis dengan persamaan umum AX plus BY plus C sama dengan 0, maka jarak titik ke garis tersebut itu bisa dicari dari mutlak AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini pokok kalian sudah ketemu titik dan garisnya tinggal substitusi aja. Tinggal substitusi saja dan dihitung. Nggak susah kok walaupun agak terlihat panjang. Tapi yang penting punya nilainya aman insya Allah. Dan ada tanda mutlak. Tanda mutlak ini untuk memastikan dia positif. Jadi walaupun nanti ketemu negatif, dia tetap dianggap positif. Karena suatu jarak itu tidak mungkin nilainya negatif. Jadi untuk mempositifkan. Oke, ini masing-masing Bu Lintang kasih satu soal ya. Tentang jarak titik ke titik dan titik ke garis yang masih berkaitan sama persamaan lingkaran. Kita coba ya, ini dulu. Jarak terjauh di 3,2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Oke. Kalau kita ingin tahu jarak terjauh suatu titik ke lingkaran, lingkaran ini maksudnya berarti ke ininya, sekelilingnya. Kita harus tahu titiknya di mana dulu. Berarti pertama kita tentukan posisi titik. Tentukan posisi titik. Tentukan posisi titik, substitusi aja 3,2 ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. X-nya kan 3 kuadrat, Y-nya 2 kuadrat. Ini apanya 2? 9, 4 ya. Apanya 2, 5. 9 tambah 4, 13. 13 itu kurang dari 25. Titik tersebut ada di dalam lingkaran. Itu yang pertama. Jadi sekarang kita sudah tahu posisinya ada di dalam lingkaran. Yang kedua, step keduanya tinggal tentukan jaraknya. Biar gampang dipahami, berikan pemberitaan. Ini kan ada lingkaran. Nah, dari persamaannya, kita sudah tahu bahwa pusatnya itu pasti
0,0. Jadi dari ini, dari bentuk ini, kita sudah tahu pusatnya pasti 0,0. Nah, kenapa kita perlu tahu itu? Untuk mengetahui bahwa 3,2, 3,2 ini bukan titik pusat. Katakanlah ini di sini ya, kan dia di sini. 3,2. Jadi yang jelas dia bukan titik pusat, tetapi ada di lingkaran. Maka kalau ingin cari jarak terjauhnya, jarak terjauh terhadap lingkaran, kita nyebrang, nyebrang melewati titik pusat sampai ke jari-jari. Ini jarak terjauh terhadap lingkaran. Maka katakanlah ini titiknya namanya P, ini O, ini Q, kita butuh P, Q. P ini bisa dicari dari OI ditambah OP. Nah, O itu kan M. Dari sini kelihatan banget R-nya akar 25 sama dengan 5. R-nya ketemu ya, OP-nya berarti 5 nanti. Setelah OP-nya 5, kita tinggal cari OP. OP itu kan jarak titik ke titik antara titik O sama titik P. Maka akar pakai yang tadi. Kalau O-nya 0,0 dan P-nya 3,2, maka 3 min 0 kuadrat plus 2 min 0 kuadrat. Akar 9 plus 4 ya. Panjang banget akarnya sih. Bisa dulu. Akar 13. Ada nggak ya? Mau ada kok. Kan tinggal jumlah ya. Maka jarak PQ itu sama dengan akar 13 plus 5. Yang D. Itu jarak terjauhnya. Sudah. Ini kalau mencari jarak terjauh ya. Jadi titik tersebut ke terjauh lingkaran. Kalau jarak terdekat ya berarti titik ini ke yang paling dekat lingkarannya. Nanti tinggal R dikurangi akar 13. Itu kalau jarak terdekat. Sekalian deh, Berintang kasih catatan ya. Misalnya bukannya jarak CTTM jika jarak terdekat. Jadi kalau jarak terdekat itu ini, yang biru ini jarak dekat. Ini buat catatan ya, siapa tahu yang ditanyakan jarak terdekat. Kalau jarak terdekat berarti R dikurangi sama OP. OP kali min akar 3. Jadi bisa cari jarak terjauh maupun jarak terdekat. Lanjut dulu ya. Lanjut soal terakhir. Jari-jari. Oke, ini bisa langsung pakai rumus jarak titik ke titik ke garis yang ini tadi. Yang ada mutlak-mutlaknya. Yang ini. Soalnya, ini kalau Bulitang gambar, ini kan ada lingkaran nih. Set, lingkaran pusatnya di 1,-1. Terus dia menyinggung garis, apa dia ya?
Menyinggung garis katakanlah nih. Menyinggung garis 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, kita kan butuh jari-jarinya. Karena kita butuh jari-jarinya, maka kita tinggal cari jarak titik pusat ke ini. Nah, ini kan R. Maka kita bisa manfaatkan rumus titik ke garis. Titik ke garis tadi bisa dicari dengan A X1 plus B Y1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Gini ya. Oke. Oh yang mutlak. Nah, tinggal kita cari X1 Y1-nya berapa, ABC-nya. Dari yang diketahui, X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan min 1. Jadi titik. Nah, untuk menemukan ABC, ini harus diubah ke bentuk umum dulu. AX plus 4Y min 12 sama dengan 0. Soalnya kan tadi bentuk umumnya dia seperti ini, disama dengan 0. Berarti A-nya 3, B-nya 4, C-nya min 12. Oke, masuk rumus ya. Nya 3, X1-nya 1, B-nya 4, Y1-nya min 1, C-nya min 12. Per akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Wah, berarti 3 min 4 min 12 per akar 9 plus 16. Yang atas min 13 ya. Min 13, yang bawah akar 25. Berarti min 13 per 5. Karena mutlak ada negatif, dia jadinya positif 13 per 5. Ada nomor ya? 13 per 5. Yang E. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan kah dari materi ini? Kedudukan titik, kedudukan garis terhadap lingkaran, serta jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Lumayan. Berapa soal? Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti silakan dipelajari lagi. Kalau kalian mau cari latihan-latihan soal di tryout ataupun di buku-buku boleh. Kalau ada kesulitan silakan isi di form ya nak ya. Nanti kita diskusikan. Lintang stop share dulu. Oke, kita akhiri dulu sesi untuk siang hari ini matematikanya. Nanti pertemuan depan Pak Sandi mau bahas apa ya? Nanti Bu Lintang tanyakan dulu ke Pak Sandi. Entah bahas materi matlan atau penguatan di matematika wajibnya. Soalnya kan matematika wajib kalian sudah selesai ya materinya. Nanti kita tinggal penguatan materi sama post test aja. Malam. Sudah, Belintang akhiri ya nak, Belintang N habis ini. Terima kasih yang sudah join. Sukses TKA-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.